Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap saya dan Anda semua termasuk di antara calon-calon penghuni surga. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali sebuah topik, yaitu penjelasan tafsir kalimatut tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di halaman yang ke-8, paragraf yang kedua, wa minan nasi man yughfiluhu syaitanu an qauli la ilaha illallah. Ada orang yang dilalaikan oleh setan, lalai dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fala yaquluha illa nadhiran. Tidaklah ia mengucapkan kalimat tersebut, melainkan jarang sekali mengucapkannya. Wala yadhkurullaha biha illa qalilan. Sedikit sekali ia mengucapkan kalimat tersebut. Wala yukarriruha ma'a annaha saqilatun fil mizan. Dan ia tidak pernah mengulang-ulangnya. Padahal kalimat tersebut kalimat yang memiliki keutamaan yang sangat besar, berat dalam timbangan. Kama jaa fi kitabit tauhid, sebagaimana disebutkan dalam kitab tauhid, annaha law wudi'at fi kafatin. Seandainya kalimat la ilaha illallah ditaruh di atas daun timbangan, wa wudi'atis samawati wa man fiha ghairullah wal ardu wa man fiha fi kafatin, dan ditaruh langit-langit beserta isinya ditambah dengan bumi beserta penghuninya, la malat bihinna la ilaha illallah, maka daun timbangan yang berisi kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat, mengalahkan beratnya 7 lapis langit beserta penghuninya ditambah bumi beserta isinya. Mestinya kita dengan mengetahui keutamaan ini memiliki waktu-waktu khusus, meluangkan waktu khusus untuk menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai zikir. Hendaknya kita membasahi lisan kita, entah 5 menit, 10 menit, dengan menghayati makna yang ada di dalamnya. Fahiya tusaqilu biman fis samawati wa man fiha ghairullahi wal ardi wa biman fiha fahiya kalimatun adimatun. Ya, di kalimat ini kalimat yang sangat berat, mengalahkan langit, 7 langit beserta isinya, demikian juga mengalahkan beratnya bumi beserta isinya. Walakin qalla man yatanabahu laha, sedikit sekali antara kaum muslimin yang memperhatikan kalimat ini. Wa yastahdiruha, jarang menghadirkan kalimat ini. Ya. Wa yu'awidu lisanahu ala nutki biha wa taqrariha, ya, ila man wafaqahullahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Sedikit sekali orang-orang yang membiasakan membasahi lisannya, mengulang-ulangnya, atau bahkan mengkajinya, atau bahkan seumur hidup tidak pernah mempelajari penjelasan tentang makna la ilaha illallah dari keterangan-keterangan para ulama. Ia hanya mengucapkan kalimat la ilallah hanya sekedar ikut-ikutan. Ia tidak tahu maknanya. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT. Orang-orang yang diberikan petunjuk untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah, memperdalam kalimat la ilaha illallah, mengetahui konsekuensinya dan seterusnya. Kemudian di halaman ke-9, wahia kalimatut taqwa wahia urwatul wusqa wahia allati ja'alaha Ibrahim baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un.
Kalimat la ilaha illallah memiliki persamaan kata, yaitu kalimat taqwa, urwatul wusqa. Kalimat ini terus menerus disampaikan Nabi Ibrahim kepada keturunannya, agar keturunannya kembali kepada kalimat tersebut, dijadikan tradisi, ya, diajarkan kepada anak-anaknya tentang makna dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Wa hadhil kalimatu la ilaha illallah hiya allati anaha Ibrahim fi qaulihi. Dan Nabi Ibrahim menjaga kalimat la ilaha illallah tersebut. Beliau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Perkataan beliau diabadikan di dalam Al-Quran, surat Az-Zuhruf ayat 26 sampai dengan 27. Innani baro'um. Sesungguhnya aku berlepas diri, aku menjauhi, aku tidak mendekati. Mimma ta'budun, dari sesembahan kalian. Ilalladzi fatarani. Aku hanya mendekat, aku hanya setia, aku hanya mencintai Zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Nabi Ibrahim yang mulia ini sama dengan makna la ilaha illallah, ya. Secara substansi sama, ya. Perkataan beliau innani baro'un, hada makna nafyi la ilaha. Aku berlepas diri dari sesembahan kalian. Ini adalah terjemah dari kata la ilaha. Ilalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah. Ini tidak lain adalah hada makna al-isbat illallah, yaitu sama dengan kalimat illallah. Wa ja'ala ay Ibrahim alaihi salatu wasalam ja'ala hadhil kalimah, ya. Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini, yaitu dalam Al-Quran, kalimatan baqiyatan fi akibihi. Beliau mewariskan, meneruskan, berpesan kepada keturunannya. Kalimat ini kekal fi dzurriyyatihi, ya, pada keturunannya. Fala yazaluhu la yazalu fihi man yaqulu la ilaha illallah lam yatrukuha kulluhum, ya. Keturunannya terus menerus, ya, mewariskan, menyampaikan, saling berwasiat. Mereka mengucapkan kalimat la ilallah dan tidak meninggalkannya, ya. Walam yusyriku kulluhum, semuanya tidak pernah mempersekutukan Allah, ya. Di antara keturunan Nabi Ibrahim banyak yang menjadi para nabi. Bal fihi man qalaha wastaqama 'alaiha. Bahkan mereka, di antara mereka ada yang mengucapkan kalimat tersebut dan istiqomah sampai akhir hayatnya. Walau kana iddadan qalilan au afrodan, baik dalam keadaan di tengah keramaian atau dalam keadaan sepi. Falamma bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bu'isa bihadhil kalimah, ya. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah, ya. Beliau mengatakan di hadapan para sahabat, ya, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia, ya. Pertama, memerangi kebodohan dengan ilmu, ya. Rasulullah memerangi kebodohan masyarakat jahiliyah yang ada di kota Mekah dengan ilmu, bukan dengan peperangan. Pertama, beliau memulai memerangi dengan ilmu, bukan dengan peperangan. Peperangan itu nanti, ya. Peperangan itu jalan terakhir, ya. Hatta yaqulu la ilaha illallah, manusia diperangi, kejahilannya diperangi, ketidaktahuannya, ya, penyakit ketidaktahuannya, penyakit kejahilannya disembuhkan, agar mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Fa idza qauluha, apabila ya mereka mau mengucapkan kalimat tersebut, ya, asumu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Usimu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Darah dan harta mereka terjaga illa bihaqqiha, kecuali dengan hak, kecuali ada alasan yang lain yang hak, yang dibenarkan oleh syariat. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun perhitungannya, perhitungan yang ada di dalam batinnya, kita serahkan kepada Allah. Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, demikian juga Imam Malik, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulu sallallahu alaihi wasallam bu'isa bila ilaha illallah wa hiya kalimatu allati ja'alaha jadduhu Ibrahim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus membawa kalimat ini, kalimat yang dijadikan oleh buyutnya, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, baqiyatan fi akibi, kekal kepada keturunannya. Ya, Nabi Muhammad adalah keturunan beliau, dan jarak beliau dengan Nabi Ibrahim, ya, ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun, ya, terus menerus, bahkan sampai kepada kita, kepada orang-orang yang jauh dari negeri Madinah, sampai ke Indonesia, sampai ke negara negeri yang terpencil sekalipun. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min akibihi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ibrahim. Wa ba'athahullahu biha yad'un nas. Allah mengutus beliau untuk mengajak manusia kepada kalimat tersebut, ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha. Ya, dan memerangi manusia, memerangi kebodohan yang ada pada manusia. Ya. Fahiya kalimatun azimatun, yaitu kalimat yang sangat agung. Wala allahum yarjiun, agar mereka kembali kepada kalimat tersebut. Yarjuna ilaiha. Wa bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja'a ilaiha al-katsiru min dzurriyyati Ibrahim. Ya. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak dari keturunan Nabi Ibrahim kembali kepada kalimat tersebut. Ya. Banyak di antara Bani Israel, ya, yang mereka menerima hidayatul tauhid, ya, kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'isa bihadil kalimati wa da'wati ilaiha. Rasulullah diutus membawa kalimat tersebut, mendakwahkannya, wa tahqiqiha wal amal biha, ya, mempraktekannya, ya, mengamalkannya. Bal inna kullar rusuli bu'itsu biha, bahkan seluruh para rasul juga diutus dengan membawa kalimat tersebut. Ya. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengirimkan di setiap umat seorang rasul untuk apa? Yaitu untuk mengajak manusia ubudullaha, ya, hanya menyembah Allah saja dan menjauhi para taghut. Hada makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah yang kemudian diulang lagi di dalam, ya, surat An-Nahl ayat 36. Ubudullaha wajtanibut taghut. Ya. Ini adalah arti dari an-nafyi dan isbat, ya, yaitu menolak sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja sebagai sesembahan yang hak. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah ulangi lagi dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Tidaklah kami mengirimkan seorang rasul sebelummu, ya, melainkan kami berikan wahyu kepadanya, dan di dalam wahyu tersebut terdapat seruan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak illa ana, kecuali saya, fa'buduni, maka sembahlah kalian sembahlah saya. Ya. Kemudian Allah ulangi lagi dalam surat yang lainnya, An-Nahl ayat yang kedua,
Yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadi an angdiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya. Allah mengirimkan malaikat membawa wahyu berdasarkan perintahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Allah berikan wahyu kepada para rasul, pada para nabi. Untuk apa? An angdiru, untuk memberikan peringatan, ya, yaitu untuk menyeru kepada kalimat la ilaha illa ana fattaqun. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali saya, kata Allah. Fattaquni, maka bertakwalah kalian. Kullu rusuli bu'isu bi la ilaha illallah. Seluruh para rasul, ya, semuanya diutus dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Walakinna Ibrahim alaihi salatu wasalam ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akibihi ila an taqumas saah. Ya. Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut, ya, Allah menjadikan kalimat tersebut kekal pada keturunannya Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Ya, yaitu sampai datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi termasuk keturunan Nabi Ibrahim, ya, dari jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yajalu fi dzurriyyati Ibrahim man yatawarasu hadhil kalimata ilman wa amalan wa tahqiqan wa in aradu anha al-aktsirun, ya. Dan terus menerus, ya, Allah jadikan kalimat tersebut kekal pada keturunan Nabi Ibrahim, saling mewarisi baik secara ilmu, secara amalan, ya, dan mereka mempraktekkan dalam seluruh sisi kehidupan, ya. Meskipun ada juga yang berpaling dari kalimat tersebut, ya, yaitu orang-orang Yahudi, ya, mereka banyak berpaling sampai hari ini, ya. Mereka memusuhi kaum muslimin yang ada di Palestina, ya. Tetapi, ya, tetap saja, ya, keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi kita Muhammad SAW dan juga dari jalur yang lainnya, ya, mereka saling mewarisi kalimat la ilaha illallah. Dan selanjutnya di halaman ke-10 matan yang ketiga, walaisal muradu qaulaha bilisani ma'al jahli bimakna. Mengucapkan kalimat la ilallah harus disertai dengan mengetahui maknanya. Jangan sampai kita tidak tahu, jangan sampai kita jahil. Laisal maqsudu qaula la ilaha illallah bilisani faqat min ghairi fahmin li maknaha. Ya. Syarih Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau menjelaskan ucapan kalimat la ilallah hendaknya diucapkan dengan mengetahui maknanya, memahami maknanya. La budda an tata'allama ma makna la ilaha illallah, ya. Wajib hukumnya, dan ini adalah fardu ain, ya. Setiap muslim dan muslimah wajib untuk menghadiri majelis ilmu yang di dalamnya dijelaskan tentang makna la ilaha illallah. Amma idza qultaha wa anta la ta'rifu maknaha fa innaha la ta'taqidu ma dallat alaihi. Siapapun di antara kita yang tidak mau mempelajari kalimat la ilaha illallah, hanya sekedar mengucapkannya saja, maka pasti orang tersebut tidak akan pernah meyakini kandungan yang ada di dalamnya, ya. Karena memahami itu, meyakini itu berawal dari memahami, ya. Kalau seseorang itu tidak paham, tidak mungkin dia bisa meyakini, ya. Pertama ia mengucapkan, yang kedua ia memahami, yang ketiga ia meyakini. Tidak ada orang yang meyakini tanpa memahami, mustahil, ya. Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhaluhu, ya. Bagaimana mungkin seorang itu bisa meyakini kalimat la ilaha illallah, ya, bisa meresap ke dalam hatinya kalau dia tidak mengetahui maknanya. Fala budda an ta'rifa maknaha hatta ta'taqidahu. Dia wajib untuk mengetahui maknanya sehingga ia bisa meyakininya, ya. Ta'taqidu biqalbika ma yalfidu bihi lisanuka, ya, meyakini apa yang diucapkan oleh lisannya. Falazama an tata'allama makna la ilaha illallah, sehingga ini adalah menjadi kewajiban, ya, kewajiban siapapun yang mengaku dirinya muslim untuk mempelajari kalimat la ilallah. Amma mujarradu nutqi lisani min ghairi fahmin di maknaha fa hadza la yufidu syai'an. Adapun hanya sekedar mengucapkan saja
tidak mau mempelajarinya, maka kalimat ini la yufidu syai'an, tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan lanjut pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.